Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak seluruhnya. Hari ini kita masih tetap kembali belajar secara daring. Untuk itu mari sama-sama kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak bapak seluruhnya, masih ingatkah kamu tentang materi kita minggu lalu ya? Yaitu mengonsumsi makanan dan minuman yang halal serta menjauhi yang haram. Ingat baik-baik, ada beberapa makanan yang dihalalkan, ada juga makanan yang diharamkan, dan ada minuman yang dihalalkan dan juga yang diharamkan. Semoga kamu dapat kembali membaca di halaman bab 12 ini, yaitu 212 ya. Untuk pengulangan silahkan dibaca kembali supaya lebih paham ya, khususnya pada hal makanan yang halal. Yang kita pahami semalam atau yang kita banyak jelaskan semalam adalah mengenai binatang yang diharamkan seperti bangkai, darah, daging babi, daging hewan disembelih atas nama selain Allah, serta hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain ataupun diterkam hewan lain. Dan terakhir adalah hewan yang disembelih untuk berhala. Ini beberapa jenis makanan yang diharamkan, dan ada juga minuman yang diharamkan ya. Minuman yang diharamkan itu seperti minuman yang memabukkan, minuman yang berasal dari benda najis, dan minuman yang didapat dengan cara yang batil. Selain itu seluruhnya adalah insya Allah adalah makanan dan minuman yang dihalalkan oleh Allah. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke bab selanjutnya ya nak ya, bab 13, yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Ayo, kalau tahu kira-kira pernah dengar nggak tentang dinasti Abbasiyah? Ya, semoga kamu pernah mendengar ya. Baik, di bab ini kita akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Ya, jadi Islam pernah sangat maju, ya, menguasai dunia, Eropa dan Asia itu pada masa Bani Abbasiyah, di mana ilmu pengetahuan begitu tinggi, begitu memuncak, sehingga pada saat itu seluruh peradaban maju dikarenakan Islam. Baik, lihat halaman 232. Pemerintahan atau politik pada masa pemerintahan Abbasiyah itu dibagi ke dalam 5 periode ya nak ya. Periode pertama ya, bisa kamu baca ya di halaman 232, yaitu pada tahun 132 sampai 232 Hijriah, atau lebih tepatnya 750 hingga 847 Masehi. Disebut sebagai pengaruh Arab dan Persia pertama. Yang kedua disebut sebagai pengaruh Turki pertama. Periode ketiga masa kekuasaan dinasti Bani Buayyih ya, Buayyih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Oke, yang keempat masa kekuasaan Daulah Bani Saljuk. Nah, ya, ada namanya Bani Saljuk. Biar tahu kamu bahwasanya dalam sejarah ada namanya Bani Saljuk. Jadi pemerintahan Khalifah Abbasiyah bisa disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua, ya, Kesultanan Saljuk Raya. Dan yang terakhir, yang kelima, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaan hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Ya, itu berarti sudah turun ya. Jadi di tahun 1194 sampai 1258 Masehi itulah keruntuhan dari masa khalifah. Di sini ada silsilah khalifah ya, bisa kamu baca lebih lanjut di halaman 232. Baik. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah ini banyak sekali nak ya. Salah satunya dari bidang ilmu filsafat, bidang ilmu kedokteran ya. Satu tokoh cendekiawan Islam di bidang kedokteran sampai sekarang itu sangat terkenal, Jabir bin Hayyan, yang dikenal sebagai bapak ilmu kimia. Jadi barat dia dikenal sebagai bapak ilmu kimia. Hunain bin Ishaq yang dikenal sebagai ahli penerjemah buku-buku asing, Ibnu Sahal, Ar-Razi, dan Tabik Ibnu Qurra ya. Di bidang ilmu matematika juga ada seperti Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi ya. Jadi banyak ya. Bidang ilmu falak ada, bidang ilmu astronomi juga ada, bidang ilmu tafsir, nggak usah ditanya lagi kalau ilmu tafsir kan. Bidang ilmu hadis,
tokohnya itu Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi dan lain. Bidang ilmu kalam, nah ini seperti Wasil bin Atha, Abu Huzail al-Alaf, Adam, Abu Hasan al-Asy'ari, Hujjatul Islam Imam al-Ghazali ya. Hujjatul Islam Imam al-Ghazali ya, salah satu yang paling terkenal ya. Oke. Selanjutnya ilmu tasawuf ya. Nanti akan kamu lebih pahami mungkin di SMA atau perguruan tinggi apa itu tasawuf ya. Cuman ilmu tasawuf juga dikatakan sebagai ilmu dalam pendekatkan diri kepada Allah. Yang berikutnya adalah para imam fuqaha. Ini yang paling terkenal. Sampai sekarang sangat dikenal dan dipahami ada imam fuqaha ya. Siapa saja imam fuqaha itu? Imam-imam yang ahli dalam hal fikih. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal ya. Ini 4 imam yang paling terkenal ya dalam hal fikih, dan sampai sekarang literatur mereka, pemahaman mereka, konsep mereka masih diajarkan dan dipelajari sampai sekarang. Baik, perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah ya. Pusat peradaban Islam itu pada masa Abbasiyah itu kota Baghdad. Yang kedua adalah kota Samara. Ya. Itulah yang dapat kamu pahami sekilas ya mengenai Bani Abbasiyah ini. Lihat di halaman 240 ada rangkuman, mohon dituliskan dengan baik dan benar ya. Ada 4 itu rangkuman. Lalu untuk latihan silahkan dikerjakan dari 1 sampai 10. Itu saja mungkin materi singkat hari ini. Kalau ada kurangan Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.